Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Maulana Iqbal dengan NPM 221031110 239. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kewirausahaan. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian kewirausahaan dan entrepreneurship menurut para ahli di bidang ekonomi dan manajemen. Ya baik, saya coba jelaskan. Yang pertama, wirausaha. Wirausaha itu intinya kegiatan bikin usaha sendiri dengan modal keberanian, kreativitas, dan mau ambil resiko gitu ya. Menurut Zimmer, wirausaha itu adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan punya nilai dengan usaha dan waktu tertentu sambil nanggung resiko keuangan, psikologis, dan sosial. Jadi menurut bahasa gampangnya yaitu wirausaha itu adalah tindakan nyata si pembuat usaha itu. Nah, yaitu lalu kalau wirausahawan itu orangnya. Menurut Drucker, wirausahawan adalah orang yang mampu melihat peluang, lalu berani mengambil langkah untuk mewujudkan ide itu menjadi sebuah usaha. Jadi wirausahawan itu pelaku utama, orang yang berani mencoba, bukan cuma mikirin tapi juga ngejalanin. Jadi wirausahawan itu orang yang pelaku di bidang wirausaha itu. Yang ketiga ada kewirausahaan. Nah, kalau kewirausahaan lebih luas lagi. Menurut Suryana, kewirausahaan itu adalah sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi bukan cuma soal usaha, tapi juga soal mental, kreativitas, inovatif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan bisnis. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari entrepreneurship. Sebenarnya sama aja ya dengan kewirausahaan, cuma istilahnya dipakai dalam bahasa Inggris. Menurut Hisrich dan Peter, entrepreneurship itu proses menciptakan sesuatu dengan nilai, pakai usaha dan waktu, serta tanggung jawab risiko. Jadi kalau dibilang entrepreneurship itu bahasa gampangnya kewirausahaan dalam konteks global. Nah, dapat saya rangkum lagi, yaitu wirausaha, kegiatan bikin usaha, itu wirausaha. Lalu kalau wirausahawan, orang yang bikin usaha. Kewirausahaan, sikap, mental, dan ilmu tentang gimana caranya berwirausaha. Terus entrepreneurship yaitu istilah internasionalnya kewirausahaan. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual atau biasa kita sebut haki dan fungsi-fungsinya. Haki itu hak khusus yang dikasih negara ke seseorang atau kelompok atas karya ciptaannya. Jadi kalau orang bikin sesuatu dari ide kreatifnya, misalnya bikin lagu, buku desain, merek dagang, atau bahkan teknologi, dia punya hak penuh buat ngatur, buat pakai, dan ngelindungin karyanya biar enggak sembarangan dipakai orang lain. Lalu gimana sih fungsinya hak itu biar apa? Nah, di sini fungsi-fungsi hak itu diantara lain yaitu perlindungan karya. Biar apa sih perlindungan karya? Biar karya yang udah capek-capek dibuat enggak dijiplak atau dicuri orang lain. Jadi kita punya hak sendiri buat karya yang udah kita buat, supaya nggak gampang dijiplak sama dicuri orang lain karena udah ada undang-undangnya. Yang selanjutnya yaitu pengakuan resmi. Orang yang bikin karya dapat pengakuan sah sebagai pemilik ide atau ciptaan itu. Nah, jadi haki itu bisa dibilang kayak surat resmi bahwa karya itu tuh adalah kita penciptanya. Lalu sebagai nilai ekonomi, haki juga bisa jadi aset berharga, misalnya merek dagang atau paten bisa dijual atau dilisensikan. Nah, jadi lisensi itu punya hak pribadi si pencipta. Lalu ada mendorong kreativitas dan inovasi. Karena ada perlindungan, orang jadi lebih semangat bikin karya. Ya, karena adanya perlindungan hak karya ini dilindungi oleh haki, jadi orang-orang itu pada semangatnya bikin karya, bahwa karyanya tuh pasti bakal punya nilai mahal karena tidak gampang dijiplak atau ditiru orang lain. Lalu selanjutnya ada meningkatkan persaingan sehat.
Pelaku usaha berlomba bikin karya orisinal, bukan menjiplak. Nah, jadi bisa kita ambil benang merahnya, yaitu haki itu payung hukum buat ide dan karya biar aman, diakui, dan bisa dimanfaatin secara adil. Soal selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan karakteristik utama seorang wirausahawan muda yang sukses, yang kreatif, inovatif, dan orientasi pada pencapaian, juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial yang terbukti pada sosok panutan kita yaitu Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf, dan Syahid Khan. Ya baik, saya akan mencoba menjelaskan. Seorang wirausahawan muda sukses itu biasanya punya beberapa karakteristik penting, apalagi kalau digabung sama nilai-nilai Islam. Nah, beberapa ada ciri utama dari wirausahawan muda yang sukses. Yang pertama yaitu kreatif dan inovatif. Anak muda yang jadi pengusaha sukses biasanya punya banyak ide baru dan nggak gampang puas dengan cara lama. Mereka berani bikin sesuatu yang beda biar usaha mereka punya nilai lebih. Contoh, kayak Rasulullah SAW waktu masih muda, beliau terkenal pintar karena berdagang dengan cara yang beda dari pedagang lain, nggak nipu, nggak jujur, malah bikin orang makin percaya. Jadi ada juga strategi-strategi yang bisa kita terapin untuk menjadi pengusaha muda yang sukses gitu kan. Ya kita juga bisa bersikap, kita juga harus selalu bersikap jujur, bersikap ramah. Itu pun bisa menjadi strategi kita dalam berdagang agar kita bisa dipercaya dan dikenal orang banyak. Yang kedua ada orientasi pada pencapaian. Wirausahawan muda itu biasanya juga punya target jelas ya. Mereka kerja fokus dan nggak gampang nyerah sebelum tujuan tercapai. Misalnya Abdurrahman bin Auf, meski hijrah ke Madinah tanpa harta, beliau langsung kerja keras sampai bisa jadi pengusaha sukses. Tapi tetap udah jadi pengusaha sukses, beliau tetap rendah hati. Selanjutnya yaitu ada menjunjung nilai syariat Islam. Nah, ini yang bikin beda wirausaha nih. Kejujuran, amanah, dan niat usaha. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat ibadah. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kegiatan berdagang itu kita niatin untuk ibadah. Itu juga akan menjadi ladang pahala untuk kita nantinya. Rasulullah jadi contoh paling utama. Beliau dikenal dengan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya karena jujur banget dalam berdagang. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Wirausahawan sejati nggak cuma mikirin untung pribadi, mereka peduli sama masyarakat dan pakai rezekinya buat bantu orang lain. Abdurrahman bin Auf dermawan banget, sering menyumbangkan hartanya untuk perjuangan Islam. Sedangkan Syahid Khan, pengusaha muslim sukses di Amerika, selain kaya, beliau juga aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan umat. Nah, jadi bisa kita bikin simple gitu ya. Wirausaha itu gabungan antara pintar bikin ide baru atau kreatif itu, terus punya semangat juang yang tinggi, lalu mempunyai sikap jujur, amanah sesuai syariat, dan peduli sesama umat lewat perdagangannya diniatkan sebagai dakwah. Soal selanjutnya yaitu jelaskan pentingnya melihat peluang, mencari solusi, dan memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Nah, saya akan coba menjelaskan secara singkat ya. Melihat peluang itu penting banget karena peluang usaha biasanya datang gak berkali-kali. Jadi kalau kita jeli, hal kecil bisa jadi peluang ide bisnis yang besar. Misalnya, kalau sekarang ya, lihat tren anak muda suka ngopi gitu. Akhirnya banyak kafe yang kekinian muncul gitu kan. Jadi kalau kita nggak bisa baca peluang, ya kita bakal ketinggalan sama orang lain. Lalu mencari solusi juga nggak kalah penting. Banyak usaha gagal karena cuma mikirin untung tanpa mikirin masalah yang ada di pasar kan. Padahal bisnis yang kuat itu biasanya lahir dari usaha nyari solusi atas masalah orang. Contoh nih, aplikasi Gojek online muncul karena orang butuh transportasi yang gampang, aman, dan cepat. Nah, jadi kita juga sebisa mungkin melihat sekecil apapun itu peluang, sebisa mungkin kita putar otak sekreatif mungkin untuk dijadikan ide usaha. Lalu juga ada memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Nah, bikin usaha kita beda dari orang lain gitu kan. Kreatif artinya bisa mikir out of the box, sedangkan inovatif artinya bikin atau ngembangin hal yang udah ada biar lebih menarik. Nah, kita bisa jadiin dua hal ini, kreatif dan inovatif ini,
bisa kita lakuin ke produk kita atau ke ide bisnis kita, supaya bisnis kita mempunyai nilai lebih dan orang tuh bisa lebih tertarik gitu. Intinya kalau kita mau sukses itu kita harus jeli lihat peluang biar nggak ketinggalan sama orang-orang sekitar gitu kan. Lalu fokus mencari solusi dalam artian yaitu kita pinter-pinter cari usaha yang sekira kita relevan dengan kebutuhan orang sekitar. Lalu kreatif dan inovatif, bikin produk kita yang punya ciri khas dan tahan lama di pasar. Jadi biar produk kita itu bisa gampang dikenal oleh orang banyak. Soal selanjutnya yaitu saya akan membuat rancangan bisnis sederhana, meliputi latar belakang, pemilihan produk, pemilihan merek, dan sumber pendanaan serta strategi harga. Saya akan coba jelaskan secara sesingkat mungkin ya. Saya akan mengambil contoh produk minuman herbal kekinian. Yang pertama kita bahas latar belakang. Sekarang banyak orang mulai sadar pentingnya hidup sehat, tapi minuman sehat biasanya identik dengan rasa yang hambar atau kurang gaul buat anak muda. Seperti jamu-jamuan kan biasanya pahit ya. Nah, dari situ muncul ide bikin minuman herbal yang tetap menyehatkan tapi dikemas dengan rasa dan tampilan kekinian biar cocok buat semua kalangan, terutama anak muda atau Gen Z ya, zaman-zaman sekarang ini. Yang kedua, pemilihan produk. Produk yang dipilih adalah minuman herbal berbasis jahe, kunyit, dan serai dengan berbagai varian rasa. Ada lemon, ada rasa madu, susu, dan rasa teh. Packaging yang dibuat praktis dalam botol ukuran 250 ml. Jadi bisa langsung diminum di mana saja. Jadi kenapa saya pilih yang botol ukuran 250 ml? Karena ya cukup pendek ya, paling segini ya. Jadi kita bisa dikantongin atau dibawa juga gampang ya, biar bisa minum di mana aja gitu kan. Saya akan mengambil nama produknya yaitu Herba Vibe. Nah, kita bedah bahasanya. Yang pertama ada herba, yaitu bisa diartikan sebagai bahan alami. Yang kedua ada vibe. Yang vibe itu bisa diartikan sebagai suasana atau energi positif ya. Nama ini dipilih supaya mudah diingat, simple, dan kesannya tuh modern. Lalu saya akan pilih sumber pendanaan, yaitu modal awal dari tabungan pribadi 50%, sisanya pinjam ke keluarga atau dari orang-orang terdekat ya, sebesar 30% deh. Lalu 20%-nya bisa juga kita cari program inkubator bisnis dari kampus atau komunitas UMKM ya. Ya anggap kita pendanaan dari situ sekitar 20%. Lalu kita pergi ke strategi harga. Nah, di strategi harga ini, harga jual ditentukan dengan cost plus pricing, yaitu harga produksi ditambah margin keuntungan. Misalnya biaya produksi per botol itu 6.000, dijual 10.000. Lalu strategi harga tetap terjangkau buat anak muda, tapi juga cukup untuk nutup biaya dan margin sehat. Lalu kita akan bikin strategi promo awal seperti beli 2 gratis 1 atau gratis ongkir, atau dengan hadiah-hadiah menarik lainnya ya. Semoga produk kita itu bisa lebih cepat dikenal orang banyak gitu kan. Jadi kita juga sebisa mungkin dalam strategi pemasaran ini harus secara sekreatif mungkin, apalagi zaman sekarang kan banyak media sosial ya. Jadi kemungkinan kita bisa gampang buat promosiin lewat media sosial juga. Kita bisa minta tolong teman-teman kita buat bantu share produk kita ini. Lalu juga dengan tampilan pamflet atau brosur yang menarik ya, supaya produk kita itu bisa gampang diingat oleh orang banyak. Nah, jadi rancangan bisnis sederhana ini fokus pada minuman sehat yang dikemas modern supaya bisa bersaing di pasar anak muda dengan modal kecil, merek catchy, dan strategi harga yang terjangkau.